Hal pertama yang dilakukan wanita itu setelah terlahir kembali adalah menjual jam tangan kenang-kenangan pemberian suaminya, menukarnya dengan 2 bakpao, menyelamatkan anak-anaknya yang hampir mati kelaparan. Lalu ia segera membawa anak-anaknya pergi ke markas tentara untuk minta cerai dari suaminya. Karena di kehidupan sebelumnya setelah kakak ipar menjanda, suaminya yang seorang komandan takut mereka di desa akan dibully karena tanpa laki-laki. Jadi ia memaksa wanita itu memberikan jatah ikut dinas kepada kakak ipar. Sekali pergi langsung selama 3 tahun. Selama 3 tahun itu suaminya tak peduli pada istri dan anak-anaknya. Bahkan tak pernah sekalipun pulang menjenguk. Semua perhatian dan tunjangan justru diberikan kepada kakak ipar. Untuk menghidupi 2 anak yang sedang dalam masa pertumbuhan, wanita itu harus bekerja mati-matian setiap hari. Sampai akhirnya terpaksa menjual darah demi bisa makan. Namun saat tubuhnya yang lelah kembali ke rumah, kedua anaknya sudah mati kelaparan. Saat itulah suaminya datang bersama kakak ipar. Kalimat pertama yang keluar justru minta cerai. Karena ia menyalahkan wanita itu tidak bisa menjaga anak-anak. Dan ingin mendaftarkan 2 anak kakak ipar sebagai anak kandungnya. Setelah bicara ia langsung pergi. Bahkan tidak melirik jenazah kedua anaknya. Wanita itu sangat sedih dan marah hingga meninggal dengan penuh dendam. Saat membuka mata kembali, ia terlahir kembali ke hari ketika anak-anaknya mati kelaparan. Mengingat tragedi di kehidupan sebelumnya, ia bersumpah akan melindungi kedua anaknya di kehidupan ini, dan membuat suaminya membayar semua itu. Ia pun langsung menulis surat laporan tentang perselingkuhan suaminya dan kakak ipar. Lalu tanpa ragu menjual jam tangan pemberian suaminya, menukarnya dengan 2 bakpao, menyelamatkan anak-anak yang hampir mati kelaparan. Kemudian membawa mereka ke markas tentara untuk minta cerai. Saat hampir sampai di markas, baru ia sadar kalau jaraknya dari rumah hanya puluhan kilometer. Tapi selama 3 tahun suaminya tidak pernah sekalipun pulang. Namun kali ini ia tidak buru-buru masuk ke markas. Ia malah berhenti di tepi kolam terdekat. Karena ia ingat di kehidupan sebelumnya, putri komandan akan jatuh ke dalam air. Kalau bisa menyelamatkannya, ia bisa menjatuhkan suaminya dengan lebih aman. Tak lama kemudian terdengar teriakan minta tolong. Setelah menyelamatkan anak itu, ia tidak meninggalkan nama, hanya meninggalkan buku nikah dan surat laporan. Lalu ia pergi ke markas tentara. Setelah tahu wanita itu datang mencari komandan, penjaga langsung membawanya ke istri komandan. Wanita itu sama sekali tak menyangka. Ternyata istri komandan yang dimaksud adalah kakak ipar. Wajah kakak ipar seketika panik. Jelas tak menyangka wanita itu muncul di sini. Saat itu suaminya keluar karena mendengar suara. Melihat wanita itu dan anak-anak, langsung kesal dan bertanya kenapa datang tanpa izin. Wanita itu langsung balik bertanya kenapa penjaga menyebut kakak ipar sebagai istri komandan. Pria itu panik dan buru-buru menjelaskan. Katanya semua orang hanya bercanda saja. Tapi belum sempat selesai bicara, seorang anak laki-laki berusia 10 tahun muncul dan memanggilnya ayah. Wanita itu langsung mengenali anak itu sebagai anak kakak ipar. 3 tahun lalu masih kurus kering. Sekarang sudah sehat dan gemuk. Melihat wajah wanita itu berubah, kakak ipar buru-buru menarik anak itu pergi. Suaminya hendak memberi penjelasan. Tapi tiba-tiba penjaga datang melapor bahwa komandan memanggil. Dengan wajah bingung suaminya pergi ke kantor. Namun di sana ia malah menerima surat kenaikan pangkat. Komandan menyebut ini semua karena istri hebatnya. Ternyata istri komandan baru pulang. Langsung menceritakan bagaimana anaknya diselamatkan. Dan menunjukkan buku nikah yang ditemukan. Itulah sebabnya pria yang tadinya tak punya harapan naik pangkat jadi dipromosikan. Namun suaminya mengira istri hebat yang dimaksud adalah kakak ipar. Saat makan siang tiba, makanan sederhana di markas pun membuat kedua anak wanita itu makan dengan lahap. Saat wanita itu hendak menyuruh anak-anak makan pelan-pelan, keponakannya malah mengejek dari samping. Wanita itu langsung membalas. Namun suaminya bukannya menegur anak, malah menyalahkan wanita itu terlalu lebay. Bahkan memerintahkan agar setelah makan wanita itu segera pulang bersama anak-anak. Wanita itu tak lagi mau mengalah. Langsung balas